Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas request teman sebenarnya ya. Tadi malam ada yang tanya kenapa kok subscriberku berkurang. Nah, ini penting buat teman-teman yang pemula khususnya. Nanti kalau ini terjadi, teman-teman nggak panik. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa pencet tombol subscribe dulu ya. Selamat datang di channel Jaguar Indonesia. Di sini kamu bisa menemukan berbagai macam tutorial yang bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai, ada baiknya buat kamu yang baru mampir di channel ini untuk subscribe dan kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Yuk, tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja. Ini teman-teman, semoga sampai saat ini teman-teman masih semangat ya. Karena memang YouTube itu dunianya keras ya, dunianya keras. Banyak sekali setelah tokoh-tokoh nasional yang muncul gitu, terus apalagi saat pandemi seperti ini beralih semuanya ke YouTube. Kalau kita sebagai seorang YouTuber biasa, orang biasa terus kemudian mau berkarya di YouTube, butuh tenaga yang ekstra banget. Nah, salah satu syarat untuk diterimanya program monetisasi kita berpartner dengan YouTube adalah 1000 subscriber. Nah, ini kalau kita ngomong masalah subscriber itu susah loh, terutama di awal. Terutama di awal. Saya sudah menggeluti dunia ini sekitar 4 tahun. 4 tahun belakangan ini saya menggeluti dunia YouTube, ternyata wow banget ya. Jadi sebelum saya bahas kenapa sih ada beberapa channel yang tiba-tiba subscribernya hilang dan bahkan turunnya drastis. Oke, saya cerita dulu. Pertama, yang perlu diketahui bahwa sebenarnya orang mau subscribe ke channel kita itu kenapa? Ya, contoh, atau mereka cuman penonton bayaran atau suruhan, itu penting tuh. Biasanya kalau teman-teman mengumpulkan penonton bayaran, subscriber bayaran itu ada timbal baliknya. Kalau dalam dunia per-YouTubean namanya sub for sub. Itu tidak akan kita bahas lebih lanjut karena nanti ada segmen sendiri. Cara yang paling mudah untuk mengetahui subscriber kita kemana tiba-tiba hilang adalah coba cek beberapa poin berikut. Pertama, kemungkinan teman kalian atau orang yang disuruh kalian untuk subscribe adalah orang yang memang tidak tahu menahu tentang dunia per-YouTuber. Maka ketika minta tolong dong di subscribe, udah langsung aja di subscribe ya. Terus setelah itu gunanya subscribe apa sih gitu kan? Nanti kita bahas lagi. Yang jelas, orang ketika kita nyuruh orang untuk subscribe, kemungkinan besar dia nggak tahu tuh. Ya. Nah, untuk meminimalisir hal itu, kita harus edukasi dulu. Misal gini, Mas, kamu tonton video aku dulu ya. Paling nggak ya 2 menit lah. Terus kemudian tombol like-nya dipencet. Terus kemudian di like. Terus kemudian di subscribe. Ini penting biar tidak terdetek di spam. Jadi ingat poin pertama, kalau teman-teman subscribernya tiba-tiba hilang, kemungkinan besar adalah karena kedetek spam. Oke. Yang kedua, ini penyakit dan harus diperantas di seluruh muka bumi Indonesia. Ya, nyebelin banget kalau ketemu ini. Jadi biasanya nih buat teman-teman atau adik-adik khususnya bocah-bocah yang senang main dengan YouTube terus kemudian main sub for sub, biasanya gini nulis di grup gitu kan, cari yang amanah, jujur, amanah, terpercaya. Sebenarnya kayak iklan banget ya. Nah, terus kemudian memang di saat itu suruh ada yang subscribe. Semalam aku coba masuk ke beberapa komunitas dan di situ wow banget. Ada yang baru kehilangan 15 subscriber dan dia kerasa kayak kehilangan marah-marah tuh. Semuanya dibenci. Wah, gila mantap. 15 subscriber bro, hilang. Itu marah-marah. Dicari tuh. Kalau aku ya udah adanya gitu ya. Balik lagi. Ini penyakit kedua. Kemungkinan besar adalah dia orang yang kita suruh subscribe adalah unsub. Apa ya namanya? Nah, kalau sudah di-subscribe terus kemudian 1 atau 2 hari, jangankan 1 atau 2 hari ya. Mungkin beberapa jam kemudian terus dipencet unsub. Ya, itu. Ingat, pertama tadi apa? Karena kedetek spam. Yang kedua adalah unsub. Unsub ini sebenarnya unsubscribe ya. Unsubscribe atau nanti saya ngomongnya unsub aja. Unsubscribe ini penyebabnya apa?
kita harus introspeksi dong. Introspeksinya gini. Jadi kalau misal teman-teman ketemu sama teman-teman yang apa ya namanya? Kalau teman-teman ketemu sama yang unsub, jangan marah-marah dulu. Kita introspeksi dong, ya. Nah, saya semalam menemukan memang untuk konten ini saya langsung masuk terjun ke dunia sub for sub, ya, sub for sub. Terus kemudian sebenarnya pemikiran mereka gimana sih, polanya seperti apa sih? Nah, biasanya bocah-bocah itu, entah itu bocahnya gede atau kecil, yang dalam hal ini saya sebut bocah berarti orang yang baru pertama atau baru terjun ke dunia YouTube, ya, saya sebut bocah. Saat di subscribe, suruh nyapret, iya memang dia subscribe, terus suruh kirim screenshot, dia kirim screenshot tuh ke kita, tapi kok tiba-tiba hilang. Kenapa ya? Diintrospeksi. Saya menemukan semalam gini, saya itu subscribe orang, suruhan. Saya doker-dokeran, nggak tahu apa-apa, aku newbie. Saya subscribe, terus kemudian, oh, polanya suruh mau screenshot, oke, tak kirim screenshot, gitu kan? Gila, aku suruh lihat, kacau nih orang. Videonya cuma satu nih, satu channel itu videonya cuma satu, durasinya 2 menit. Ya ampun, kamu tahu isinya apa? Itu videonya tuh dia kan orang ini ya, orang Indonesia lah, nggak susah sebut dengan namanya. Dalam video itu cuman nyanyinya ya ampun, wow, nyanyi India, bahasanya gelepotan dan tambah lagi suaranya fals. Nah, pada saat itu di awal ada aku 10 versus 10, dalam artian aku punya 10 akun dipartai dengan 10 akun punya dia. Apa yang terjadi? Ya, aku ngikutin aja aturan mainnya. 2 menit, ganti lagi akunnya, ganti lagi. Efeknya apa? Aku sendiri subscribe itu ndak menikmati, gitu kan? Ndak menikmati. Ya kadang ada menikmatinya ya lucu aja. Ini orang mau gimana sih, mau di YouTube mau ngapain dia orang? Kalau maksudnya dalam artian berkelanjutannya seperti apa, gitu kan? Karena orang yang bertahan di YouTube itu orang yang aku anggap survive banget, apalagi teman-teman sebagai seorang YouTuber biasa. Aku juga orang biasa, bukan artis, gitu ya. Saya kembali lagi introspeksi bahwa sebenarnya konten kita itu layak untuk dilihat nggak sih? Penting ya. Kalau ternyata di channel kita cuma ada 1 atau 2, terus kemudian dari segi video juga jelek, tambah kita pas-pasan, terus kemudian narsis, itu potensi untuk unsubscribe itu besar banget. Jadi sekali lagi, pertama adalah mungkin titik spam, ya, spam tadi sudah ada solusinya. Kalau sudah ke titik spam berarti ya minimal dilihat dulu 2 menit atau 3 menit, baru kemudian di subscribe. Terus kemudian yang kedua memang penyakit dari sub for sub, unsub, ya, unsubscribe ya. Terus kemudian yang ketiga, poin ketiga, kenapa tiba-tiba subscriber kita bisa hilang seketika, ya. Saya sudah untuk buat konten ini, sekali lagi saya sudah terjun langsung dan semalam aku juga ngakak sendiri, gitu ya. Oh ternyata seperti ini toh. Nggak apa-apa, ini eksperimen ya, bereksperimen. Poin ketiga, kenapa subscriber kita hilang? Apa coba? Nah, kalau ini buat teman-teman yang kerasa punya duit nih. Karena subscriber kamu beli tuh. Kok bisa? Mas, subscriber belinya di mana? Banyak sekarang kalau misalnya ada subscriber. Di dalam dunia YouTube atau sosial media ada namanya sosial media marketing. Sosial media marketing itu apa ya? Melayani banyak pelayanan di dunia marketing, entah itu view, subs, dan sebagainya. Nah, kalau kamu karena satu dan lain hal kamu beli nih, Mas, kalau beli subscriber boleh aja, tinggal beli aja gitu kan. Tapi nanti efeknya nanti kalau sudah dimonet. Nah, nggak saya bahas di sini ya. Ini saya fokus ke 3 hal penyebab subscriber kamu hilang. Mas, kenapa yang poin ketiga jadi penyebab subscriber kamu hilang? Karena kamu belinya itu paling murah, yang paling murah.
contoh contoh kamu masuk di SMM, social media marketing. Jujur saya pernah pakai jasa itu. Saya mencoba gali-gali, oh ternyata seperti ini. Dan biasanya namanya orang ya, kalau kita sendiri uang kan pasti mikir-mikir dong. Terus kemudian cari yang paling rendah. Yang paling rendah gitu. Yang paling rendah. Kalau misalnya aku mau beli 1000 subscriber, cari yang sekitar di bawah 200.000. Terus gimana? Wah, seneng banget, gila. Ini harganya murah banget, 200.000 sudah dapat 1000 subscriber gitu. Di hari pertama, oke nih, 1, 2, 3. Di hari keempat, kelima, keenam, dan seterusnya drop. Dan biasanya adminnya nggak mau tahu dong, karena sudah dikasih tahu bahwa layanan itu bisa drop. Terus salahnya di mana? Salahnya kamu yang beli subscriber tapi yang paling murah. Nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau beli, ya salahnya di kamu sendiri. Dan ada tambah lagi poin keempat. Penyebab hilangnya subscriber kamu hilang. Poin keempat adalah kamu terlalu terburu-buru, bro. Main di YouTube itu harus yang asik, yang fun gitu kan. Pak, kamu sih bilangnya kayak gitu, enak. Kalau aku semalam sudah gerilya kemana-mana gitu ya. Ternyata tiba-tiba 15 subscriber gue bilang, ya ampun bro, nanti tak ceritain deh. Jangankan 15 subscriber, aku tuh pernah kehilangan satu akunnya sudah dimonet, terus kemudian subscribernya udah puluhan ribu. Biasa aja tuh, namanya hidup kayak gitu kan. Ya, oke, itu 4 hal penyebab subscribermu tiba-tiba hilang. Jadi saya ulangi lagi. Pertama adalah karena kedetek spam. Solusinya gimana? Solusinya adalah suruh lihat minimal 2 atau 3 menit, terus kemudian di subscribe. Terus yang kedua adalah karena orangnya tuh ngeyel, orang tuh jelek, orangnya harus dimusnahkan di dalam muka bumi ini gitu ya. Orang yang kita sudah subscribe, ternyata beberapa jam kemudian unsubscribe. Dan yang keempat adalah karena kamu terburu-buru, tidak menikmati proses untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, kalau kamu punya pengalaman yang menarik seputar subscriber, unsubs, dan sebagainya, silahkan tulis di komentar di bawah, biar kita sama-sama sharing. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Video selanjutnya kita akan bahas lagi tentang per-YouTuber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.